Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas bersama tentang salah satu dari sunanul fitrah, yaitu tentang khitan. Dan pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang sunanul fitrah yang lainnya, yang juga sangat penting untuk kita ketahui bersama dan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Sunanul fitrah selanjutnya adalah al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Di dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bulu kemaluan adalah bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Dinamakan istihdad disebabkan asal katanya dari hadid, yaitu besi. Dan karena hal ini dilakukan dengan sesuatu yang tajam seperti pisau cukur. Dengan melakukan hal ini, maka tubuh seseorang akan menjadi bersih dan indah. Dalam hal melakukannya diperbolehkan menggunakan alat apa saja, baik berupa alat cukur ataupun yang sejenisnya. Di samping itu, bisa pula dilakukan dengan memotong atau menggunting, ataupun mencukur habis, ataupun dengan mencabutnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz dan juga Fiqhis Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq. Saudara kaum muslimin sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Sunanul fitrah yang kedua yang akan kita bahas adalah memotong kumis dan merapikannya. Yang dimaksud dengan memotong kumis di sini adalah memotongnya sependek mungkin. Dengan melakukan hal ini akan terlihat indah, rapi dan bersih. Dan juga hal ini dilakukan sebagai pembeda antara seorang muslim dengan orang-orang kafir. Kemudian sunanul fitrah yang selanjutnya adalah memotong kuku. Di dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan memotong kuku atau dalam bahasa Arabnya adalah taklimul adfar, adalah memotongnya dengan tidak membiarkannya memanjang. Hal ini juga dilakukan agar membersihkan kotoran yang terdapat di bawah kuku. Dengan melakukan hal ini akan terlihat indah dan bersih. Dan juga untuk menjauhi tindakan menyerupai binatang buas yang memiliki kuku yang panjang. Saudara kaum muslimin sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Sunanul fitrah yang keempat adalah mencabut bulu ketiak. Maksud dari mencabut bulu ketiak adalah menghilangkan bulu-bulu yang tumbuh di sekitar lipatan ketiak seseorang. Baik dilakukan dengan cara dicabut, digunting, dan cara-cara yang lainnya. Dengan melakukan hal ini, maka tubuh seseorang akan menjadi bersih. Dan juga akan menghilangkan bau yang tidak enak. Yang disebabkan oleh keberadaan kotoran-kotoran yang melekat pada ketiak seseorang. Lalu, saudara kaum muslimin sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, muncul sebuah pertanyaan. Apakah sunanul fitrah yang telah dijelaskan tadi memiliki batasan-batasan waktu tertentu untuk memotongnya? Maka jawabannya adalah bahwa sunnah-sunnah fitrah yang telah saya sebutkan, yaitu mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Tetapi, batasan waktunya adalah sesuai dengan kebutuhan.
Kapan saja dibutuhkan, itulah waktu untuk membersihkan dan memotongnya. Hanya saja sebaiknya hal ini tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Karena terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wuqita lana fi qasis syarib wa taqlimil adfari wa natfil ibiti wa halqil 'anah an la natruka aktsara min 40 laila." Kami diberi batasan waktu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Sunanul fitrah yang kelima yang akan dijelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah memelihara jenggot. Saudara kaum muslimin sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Memelihara jenggot merupakan syariat yang dikhususkan bagi seorang laki-laki. Karena secara fitrahnya kaum perempuan tidak dianugerahi jenggot sebagaimana seorang laki-laki. Di dalam Islam, hukum memelihara jenggot bagi seorang laki-laki adalah wajib. Maka haram hukumnya bagi kaum muslimin laki-laki mencukur jenggotnya sampai bersih tanpa alasan apapun. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, mencukur jenggot termasuk perbuatan yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk perbuatan menaati setan. Berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 119 yang mengutip perkataan setan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la'amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Dan aku benar-benar akan menyuruh mereka, yaitu manusia, untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun benar-benar mengubahnya. Kemudian alasan yang kedua, bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk memelihara jenggot. Dan perintah itu hukumnya wajib. Sementara tidak ada dalil lain yang memalingkan dari status perintah ini. Sehingga tidak bisa dipalingkan menjadi hukum sunnah atau istihbab. Disebabkan tidak adanya dalil yang memalingkan dari kewajiban tersebut. Kemudian alasan yang ketiga, bahwa memotong jenggot termasuk perbuatan menyerupai kaum wanita. Padahal dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum laki-laki yang berusaha menyerupai kaum wanita. Kemudian alasan yang keempat adalah bahwa memelihara jenggot merupakan salah satu syariat yang bertujuan untuk menyelisihi orang-orang musyrik dan majusi serta ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Juzus syawari wa arhul liha khaliful majus. Potonglah kumis, biarkanlah jenggot memanjang, dan selisihilah orang-orang majusi. Di samping itu, beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin, ahfuz syawarib wa awful liha." Tampilah beda dengan orang-orang musyrik, pendekkanlah kumis dan lebatkanlah jenggot kalian. Jadi, memelihara jenggot adalah di antara sunnah fitrah. Perkara fitrah yang wajib dilaksanakan oleh setiap laki-laki dari kalangan kaum muslimin.
Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum, demikianlah pembahasan tentang sunanul fitrah. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.